warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aspek persaingan. Saya sendiri Salsabila Lufiani Putri dengan MPM 091. Selanjutnya ada Lia Lisnawati dengan MPM 081. Ada Muhammad Arif Satria dengan MPM 093. Sally Anjay dengan MPM 101 dan Febriana Azhara Alamsyah dengan 105. Ekspansi yang kita ambil saat ini ada berada di kota di Kijang, berada di Kabupaten Bintan. Kenapa? Karena di tempat tersebut tidak ada KFC sama sekali, jadi orang-orang yang tinggal di Kijang harus ke Tanjung Pinang dulu untuk ke restoran KFC. Tempat tersebut berada di Kepulauan Riau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini aku ingin jelasin ada ancaman pendatang baru. Yang pertama ada economy of scale, di mana KFC ini tuh memiliki efisiensi biaya karena jaringan gerai yang luas. Namun franchise lokal tetap mudah masuk pasar. Yang kedua ada project differentiation. KFC memiliki merek dan kualitas yang kuat, tetapi persaingan lokal menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada rekrutmen, di mana ini tuh modal membuka gerai KFC cukup besar, sedangkan usaha ayam goreng lokal dapat dimulai dengan modal yang lebih kecil. Ada switching cost, di mana ini konsumen mendapatkan dengan mudah berpindah ke merek lain tanpa biaya tambahan. Lalu ada akses distribusi, di mana platform ini tuh pesan antar dan aplikasi online memudahkan pemain baru menjangkau konsumen. Lalu ada kebijakan pemerintah, dukungan terhadap UMKM dan franchise mempermudahkan pendirian usaha baru. Lalu yang terakhir ada keunggulan biaya, di mana persaingan lokal itu memiliki biaya operasional lebih rendah dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya ini PT Fast Food Indonesia terbuka sebagai pemegang lisensi KFC di Indonesia menghadapi persaingan yang cukup ketat dari berbagai restoran cepat saji, seperti contohnya McDonald's, The Cheese Factory, dan merek lainnya. Pertama, dari persaingan harga, perusahaan ini berupaya menarik konsumen melalui berbagai program promosi dan diskon. Contohnya adalah paket hemat dan promo khusus seperti The Best Thursday atau TBT yang menawarkan harga lebih terjangkau. Strategi ini digunakan untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga serta mempertahankan daya saing di pasar. Yang kedua itu iklan dan branding. Iklan dan branding ini mereka lakukan melalui promosi media sosial dan influencer, kampanye pemasaran untuk meningkatkan brand awareness. Yang terakhir persaingan citra merek dengan McDonald's dan The Cheese Factory. Yang ketiga itu inovasi produk. KFC ini terus menghadirkan variasi menu baru yang mengikuti tren pasar dan selera konsumennya. Misalnya itu pengembangan menu dengan cita rasa yang pedas atau menu yang terinspirasi dari tren makanan Korea. Inovasi ini tuh dilakukan agar perusahaan tetap relevan dan mampu bersaing dengan produk-produk yang diluncurkan oleh kompetitor. Yang terakhir itu pelayanan untuk pelanggan. Pelayanan untuk pelanggan ini seperti kecepatan pelayanan dan fasilitas drive-thru, kedua kenyamanan gerai dan kebersihan. Yang terakhir itu meningkatkan pengalaman pelanggan agar tetap loyal. Berdasarkan aspek persaingan tersebut ini, dapat disimpulkan kalau PT Fast Food Indonesia itu memiliki strategi yang cukup kuat dalam menghadapi kompetisi, yaitu melalui kombinasi kompetitif, promosi yang efektif, inovasi produk yang berkelanjutan, serta kualitas layanan yang baik. Strategi ini itu menjadi faktor penting dalam menjaga posisi perusahaan di industri makanan cepat saji di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekuatan pembeli. Menurut Porter 5 Force, kekuatan pembeli menunjukkan kemampuan konsumen mempengaruhi harga, kualitas, pelayanan, dan pilihan produk. Nah, pada kasus KFC ini yang pertama ada tawar-menawar harga oleh pembeli.
KFC menjalankan strategi harga kompetitif promo di sini. Dalam industri fast food, konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Hal ini terjadi karena banyaknya pilihan persaing seperti McD, KFC, Richeese Factory, Texas Chicken, hingga ayam lokal. Jika harga KFC dianggap terlalu mahal, pembeli dapat langsung berpindah ke pesaing. Nah, KFC juga menjalankan strategi harga kompetitif, promo diskon, dan penawaran menarik untuk meningkatkan penjualan. Ini membuktikan bahwa harga menjadi faktor penting yang ditekan oleh kekuatan pembeli. Yang kedua, ada tuntutan kualitas produk lebih baik. Konsumen KFC membeli bukan hanya karena merek, tapi juga karena rasa, ukuran ayam, kerenyahan, konsisten, lalu kualitas. Jika kualitas menurun, konsumen mudah beralih ke pesaing. Dalam berbagai komentar konsumen, terdapat kritik bahwa kualitas KFC saat ini dianggap menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Seperti ayam kecil, kurang renyah, dan rasa tidak konsisten antar cabang. Sementara itu, penelitian SWOT tentang KFC Indonesia menyebut bahwa salah satu kekuatan utama KFC adalah brand image yang kuat dan kualitas produk yang dikenal luas. Namun ancamannya adalah meningkatkan pesaing lokal dengan kualitas serupa. Selanjutnya ada tuntutan pelayanan lebih baik. Selain rasa makanan, pembeli saat ini sangat memperhatikan kecepatan pelayanan, keramahan pegawai, kebersihan restoran, dan kemudahan pemesanan digital. KFC Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen melalui delivery, aplikasi digital, drive-thru, dan pemesanan online. Hal ini dilakukan karena pembeli sekarang menuntut kecepatan dan kenyamanan. Selanjutnya ada biaya berpindah sangat mudah. Dalam teori studi kelayakan bisnis, jika konsumen dapat berpindah ke pesaing tanpa biaya besar, maka kekuatan pembeli menjadi tinggi. Pada kasus KFC, biaya berpindah hampir nol. Misalnya, jika pelanggan tidak puas dengan harga atau kualitas KFC, mereka bisa langsung membeli McDonald, KFC, CFC, Sabana, Rocket Chicken, atau ayam geprek lokal di yang sama. Selanjutnya ada dampak kekuatan terhadap kinerja. Data keuangan menunjukkan pada PT Fast Food Indonesia sempat mengalami tekanan laba. Hingga kuartal 1 2025, kerugian bersih masih tercatat 36,77 miliar meskipun membaik dibanding tahun sebelumnya. Salah satu penyebab tekanan industri restoran cepat saji adalah lemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya persaingan. Bahkan perusahaan melakukan strategi efisiensi, promo agresif, dan ekspansi ulang untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekuatan pemasok. Jadi faktor utama kekuatan pemasok itu adalah jumlah pemasoknya. Jadi dari banyaknya pemasok bahan baku di Indonesia memberi KFC keleluasaan memilih pemasok terbaik, tidak bergantung pada satu pihak. Mengapa demikian? Karena banyak pilihan, bukan monopoli. Jadi KFC itu tidak bergantung pada satu pemasok saja. Jadi pasar bahan baku Indonesia itu luas, dan juga posisi tawar perusahaan juga lebih kuat. Dan yang kedua itu ada standar kualitas. Jadi KFC ini menerapkan standar kualitas ketat dan terstandarisasi global, sehingga tidak semua pemasok dapat memenuhi kriteria tersebut. Jadi standar tinggi itu tapi tetap terkendali. Jadi kualitas global KFC ini memang ketat, tapi namun juga banyak pemasok lokal mampu bersaing memenuhinya. Dan yang ketiga itu ada kemudahan penggantian. Jadi dari yang ketiga ini tuh bahan baku seperti beras dan ayam mudah diperoleh dari berbagai sumber lokal, switching cost rendah bagi perusahaan. Jadi bahan baku ini tuh mudah diganti karena beras, ayam, sayuran bukan bahan eksklusif gitu. Jadi KFC juga bisa beralih pemasok kapan saja tanpa biaya besar. Dan yang keempat di sini tuh ada posisi KFC sebagai klien besar. Jadi KFC ini merupakan pelanggan strategis bagi pemasok, sehingga pemasok cenderung mengikuti ketentuan perusahaan. Dan yang kelima itu ada ancaman integrasi ke hilir. Jadi risiko pemasok masuk ke bisnis restoran sangat kecil, membutuhkan modal besar, sistem kompleks, dan kekuatan merek yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini tidak hanya berasal dari sesama penjualan goreng, tetapi juga dari burger, pizza, makanan lokal, street food, dan makanan siap saji di minimarket sekitar. Nah, maka dari itu, KFC perlu melakukan strategi adaptasi lokal untuk memperkuat diferensiasi produk melalui cita rasa, pelayanan yang cepat, pengalaman
pelanggan yang nyaman di tiap gerai KFC, lalu memperluas saluran distribusi melalui layanan pesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.